直接把激光炮弄出。Halo guys, selamat datang kembali. Seperti biasa, pada video kali ini, saya kembali mewakili admin akan mendongengkan bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, episode 163. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke alur ceritanya, kami ingatkan sekali lagi pada teman-teman, berhubung ini adalah alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, serta episodenya yang sudah terlampau jauh, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama. Dan tak perlu banyak spoiler di awal, segera pasang handset kalian, cari posisi yang nyaman, dan yuk kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Pada part sebelumnya telah diceritakan, setelah membunuh 6 prajurit tingkat bintang level 9, Luo Feng dan kelompoknya pun segera membersihkan sisa-sisa pertempuran, lebih tepatnya menjarah harta dari para korban yang berasal dari organisasi Gedung Ratusan Harimau. Dewa Petir yang saat itu menggeledah tubuh prajurit wanita, ia pun seketika tertawa lepas, dan lantas berkata, "Hahaha, wanita kecil ini benar-benar menggunakan komputer kuantum AI, jadi aku tidak perlu membelinya lagi," ungkap Dewa Petir yang tampak sangat puas, karena selain Luo Feng, Hong pun menggunakan komputer kuantum AI, sedangkan Dewa Petir, sebelumnya hanya menggunakan komputer kuantum biasa. Tapi tentu saja, yang dimiliki MC kita adalah yang terbaik. Di sela ekspresi Dewa Petir yang tampak bahagia, tiba-tiba Tai Nan He dan Ao Gu berkata, "Tuan lihatlah, para pejuang ini bahkan memiliki cincin penyimpanan dan senjata roh," ucap kedua bawahan Luo Feng, yang dengan cepat mengumpulkan semua harta yang dibawa oleh 6 pejuang tingkat bintang level 9, lalu diberikan pada Luo Feng. Setelah melihat harta dan senjata yang diberikan kedua bawahannya, Luo Feng pun segera memberikan sebuah harta yang berupa senjata roh pada Ao Gu. Sementara Tai Nan He, dibebaskan untuk mengambil senjata genetik apapun yang ia suka, dan dirasa cocok untuknya. Sedangkan untuk cincin penyimpanan ini, Luo Feng sini, biarkan aku melihat cincin penyimpanan ini dulu, ucap Dewa Petir, lalu kembali berkata. "Karena yang aku gunakan adalah kapasitas terkecil," teriak Dewa Petir. Sebenarnya saat itu, Luo Feng dan Hong sudah memiliki cincin penyimpanan mereka sendiri. Sedangkan Dewa Petir, karena harus membelinya, maka dia membeli cincin penyimpanan yang terkecil. "Hahaha, ini benar-benar lebih besar dari yang kumiliki," ucap Dewa Petir dengan sangat puas. Setelah menjarah semua harta milik musuh, Luo Feng beserta kelompoknya pun segera meninggalkan tempat pertempuran, dan berhenti di kaki sebuah gunung. Saat itu Luo Feng berkata, bahwa item wajib dalam tes selanjutnya adalah batu penjuru angin, dan mereka harus mencari lokasi batu tersebut. Yang dalam penjelasan novelnya, batu penjuru angin hanya dapat ditemukan di satu tempat di dunia Tuan Sektor, tepat di inti dunia petir, yang dinamakan Lembah Angin dan Petir. Saat itu Hong melihat layar di lengannya, untuk menghitung jarak dari lokasi mereka ke Lembah Angin dan Petir, yang jaraknya lebih dari 300.000 km. Yang bahkan, jika perjalanan mereka berjalan lancar, mereka masih memerlukan waktu sekitar 1 bulan untuk sampai ke sana. Karena bagaimanapun, di dalam dunia Tuan Sektor, salah satunya hambatan terbesar adalah gaya gravitasinya yang sangat kuat. Selain itu, saat melakukan perjalanan, Luo Feng dan kelompoknya tidak bisa terbang tinggi agar tidak terlihat oleh musuh. Ditambah lagi, di dalam dunia Tuan Sektor, ada banyak bencana alam yang sangat sulit diprediksi, yang bahkan, sistem pengawasan milik Babata pun tidak akan banyak berguna. Kembali pada Hong yang masih melihat peta dan memilih rute yang akan mereka ambil. Saat itu Hong berkata, bahwa untuk sampai ke Lembah Angin dan Petir, ada 3 rute jalan yang bisa mereka lewati, namun semua rute itu sangat berbahaya, ucap Hong. Melihat 3 rute yang ditunjukkan, Dewa Petir pun terbelalak kaget, karena memang benar yang dikatakan, bahwa ketiga rute itu sangatlah berbahaya. Setelah berpikir sejenak, Luo Feng dan kelompoknya pun memilih rute pertama. Yang dimana pada rute pertama,
merupakan wilayah binatang buas, dan tentu saja ancamannya akan jauh lebih rendah, jika dibandingkan dengan dua rute lainnya. Setelah memilih rute tersebut, Luo Feng dan kelompoknya mulai bergegas, melakukan perjalanan terpanjang mereka di dunia Tuan Sektor. Di sisi lain, di samping semak berduri di pegunungan Longsu, tampak seorang pria bernama Chou Yu, beserta satu pengawal tingkat bintang level 9. Saat Chou Yu mengingat kembali suara teriakan memilukan dari rekan wanitanya, serta 6 pengawalnya, saat senjata roh yang dikendalikan Ao Gu menembus kepala mereka. Mengingat akan hal itu, Chou Yu pun sangat marah, namun tak bisa berbuat apa-apa. Padahal di organisasi Gedung Ratusan Harimau, dia dikenal sebagai seorang jenius, dan memiliki fondasi tubuh yang kokoh, dan telah membunuh banyak orang, tanpa berpikir sedikitpun. Namun, ketika dia benar-benar menghadapi kematian, dia menyadari betapa mengerikannya kematian itu. Walaupun instruktur militernya pernah mengatakan, walaupun ketakutan akan kematian itu adalah hal yang wajar, namun seseorang harus tetap tenang, karena ketakutan adalah bentuk energi yang dapat membuat tubuh berevolusi. Mengingat kata-kata itu, Chou Yu pun perlahan-lahan menenangkan dirinya, sembari memerintahkan pengawalnya untuk mengamankan area sekitar, karena dia ingin memasuki jaringan alam semesta virtual, untuk mengirimkan pesan pada supervisornya. Karena diketahui, selama para anggota yang mengikuti tes percobaan tentara bayaran alam semesta masih mengirimkan pesan, itu berarti anggota itu masih hidup. Dalam jaringan alam semesta virtual, tampak seorang pria gemuk dengan 2 tanduk di kepalanya, yang sedang berbaring di kursi. Di saat yang sama, tampak sebuah pesan masuk ke layar yang muncul di hadapannya. Saat surat telah dibuka, perlahan-lahan pria gendut itu mulai membacanya. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba si pria gendut berdiri kaget, saat mengetahui isi pesan yang mengatakan, bahwa dalam tim mereka, hanya 2 orang yang hidup. Dan mereka telah kehilangan si wanita, yang merupakan elit kedua dari Gedung Ratusan Harimau. Tidak percaya akan hal itu, si pria gemuk itu dengan cepat mengirimkan permintaan pesan ke 7 anggota tim lainnya, namun tidak ada yang menjawab. Padahal biasanya, para jenius muda yang mengikuti tes, selalu ditemani 2 pengawal tergantung pada tingkat kejeniusan, serta kepentingan mereka sendiri. Misalnya, tim yang terdiri dari 10 orang, biasanya akan memiliki 5 peserta tes dan 5 pengawal. Sementara anggota tim dari Gedung Ratusan Harimau, memiliki 9 pengawal. Dari sini sudah jelas, bahwa tim yang dipimpin Chou Yu adalah tim yang penting bagi Gedung Ratusan Harimau. Setelah mengetahui berita tersebut, si pria gemuk itu pun langsung berangkat ke planet Bintang Macan, yang merupakan sebuah planet yang dijadikan markas besar organisasi Gedung Ratusan Harimau. Yang pada dasarnya, planet Bintang Macan dikelilingi benteng berwarna hitam dengan meriam besar, serta senjata lain yang mampu meledakkan kapal alam semesta kelas D dalam satu tembakan. Singkat waktu, kapal alam semesta yang ditumpangi si pria gemuk pun telah berlabuh di pelabuhan planet Bintang Macan Hitam. Sesaat setelahnya, si pria gemuk berjubah biru, segera mengikuti jalur luas yang memiliki simulasi langit dan awan di kedua sisinya, serta banyaknya orang berlalu lalang, yang juga mengenakan jubah berwarna biru, dan hanya 2 dari mereka yang mengenakan jubah putih, dengan medali 2 bintang yang melekat di dadanya. Saat berpapasan dengan pria berjubah putih, pria gemuk itu langsung membungkuk hormat, begitupun semua orang berpakaian biru lainnya, yang juga melakukan hal yang sama. Karena di Gedung Ratusan Harimau, tingkat kekuatan seseorang bisa langsung diketahui dari jubah yang dikenakan. Yang dimana jubah biru berarti tingkat alam semesta. Namun, ada pula beberapa orang penting dengan status tinggi, yang walaupun masih berada di tingkat bintang, ia dapat mengenakan jubah berwarna biru. Sama halnya dengan si pria gendut, yang kekuatannya masih berada di tingkat bintang, namun karena posisinya yang besar, maka dia berhak memakai jubah berwarna biru. Sedangkan jubah putih, itu berarti Tuan Domain, dan jubah hitam berarti Tuan Sektor. Singkat waktu, 36 hari sudah Luo Feng bersama kelompoknya memasuki dunia petir, dan masih terus melanjutkan perjalanan ke arah lembah angin dan petir. Saat terbang melewati wilayah aligator skala biru, tampak seekor monster besar bersisik yang sedang berbaring, layaknya sebuah bukit kecil, yang saat itu terbangun dan mengeluarkan raungan, seperti menyadari kedatangan Luo Feng dan kelompoknya. Namun sesaat kemudian, si aligator biru itu kembali menundukkan kepala, seolah tak menghiraukan keberadaan kelompok Luo Feng. Setelah melewati wilayah aligator,
tiba-tiba terdengar suara peringatan dari Babata. Luo Feng, pada arah pukul 11, ada sekelompok monster yang berjarak 18 km, dan sebaiknya kalian mengambil jalan memutar untuk menghindari kelompok itu, kata Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng dan kelompoknya pun segera mengambil jalan memutar. Awalnya Luo Feng berpikir, dengan bantuan pengawasan dari Babata, ia dan kelompoknya dapat sampai ke lembah angin dan petir dalam waktu 1 bulan, tapi faktanya, sudah 36 hari berlalu, dan mereka belum mencapai tempat yang dituju. Setelah hampir 4 jam melakukan perjalanan, Luo Feng dan kelompoknya pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah hutan, lalu menyuruh Tainan He dan Ao Gu untuk berjaga lebih dulu, sedangkan dia, Hong dan Dewa Petir, akan beristirahat terlebih dulu. Sebelum beristirahat, Luo Feng mengamati sekeliling, untuk menjamin keamanan mereka. Di saat yang sama Dewa Petir berkata, bahwa hari ini mereka sangat beruntung, karena tidak menemui banyak bahaya, seperti hari-hari sebelumnya. Ya, jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi, ucap Hong, sembari menarik nafas lega. Mendengar ucapan kedua saudaranya, Luo Feng pun kembali mengingat kejadian sebelumnya. Yang dimana saat itu, Luo Feng yang melakukan perjalanan mengikuti peta yang dibelinya, tiba-tiba kelompok mereka dikejar oleh gerombolan monster ular cincin hitam. Jika bukan karena Ao Gu dan 2 penjaga perak cair, mungkin saja mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mengingat akan hal itu, Luo Feng pun berkata, bahwa bisa selamat dari gerombolan monster ular cincin hitam, itu adalah keberuntungan bagi mereka. Apa? Gerombolan ular cincin hitam. Jangan ingatkan aku tentang itu, karena hari itu adalah hari terburuk bagiku, dan setiap kali aku mengingatnya, aku merasa sangat ketakutan, ucap Dewa Petir. Waduh guys, pasti pada penasaran kan, monster seperti apa sih yang bisa bikin si botak ini ketakutan setengah mati? Yang pastinya kita harus sabar, karena kemungkinan besar, episode ini bakalan rilis pada season 3 nanti. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Melihat ekspresi Dewa Petir, Hong pun berkata, makanya gunakan waktumu untuk berlatih, karena dalam dunia petir ini, kita hampir tidak memiliki kesempatan untuk berlatih, ucap Hong. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun segera memasuki ruang virtual pribadi miliknya, untuk berlatih teknik segel jiwa. Di saat yang sama, tampak Babata yang duduk di sampingnya sambil mengunyah sebuah apel. Namun, baru akan kembali menggigit apel miliknya, tiba-tiba ekspresi Babata berubah kaget. Luo Feng, teriak Babata. Babata ada apa? Tanya Luo Feng. Kamu telah menyelesaikan dasar-dasar dari teknik segel jiwa, ucap Babata dengan kaget. Karena dalam sekte planet Yunmo, teknik segel jiwa adalah teknik tingkat tinggi yang digunakan oleh Master Huyanbo. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, episode 162.